Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dan selamat berjumpa di video channel ini. Di kesempatan kali ini kita akan belajar dan membahas serta sharing bersama tentang soal-soal pedagogik yang sering banget keluar ketika teman-teman akan menghadapi atau melaksanakan tes seperti bertes PPG, UPPPG, atau bahkan untuk tes P3K teman-teman. Dan kali ini kita akan belajar bersama tentang teori belajar. Dalam dunia pendidikan, kita tidak pernah lepas dari yang namanya teori belajar ya teman-teman. Nah, ketika kita akan melaksanakan tes dan semacamnya, teori belajar tidak pernah absen keberadaannya dan kehadirannya dalam tes yang kita jalani, begitu teman-teman. Nah, dari beberapa macam dari teori belajar, seperti konstruktivisme, behaviorisme, kognitivisme, humanisme, dan yang terakhir sibernetik, di mana dari masing-masing teori belajar tersebut tersimpan atau terdapat kata kunci atau keyword dari masing-masing teori belajar tersebut. Nah, ketika teman-teman sudah paham dan sudah mengetahui di mana letak kata kuncinya, maka ketika teman-teman dihadapkan dengan narasi yang begitu panjang, teman-teman tidak akan lagi merasa kesulitan untuk menjawab, teman-teman. Di sini saya sudah sediakan tabel kata kunci dari masing-masing teori belajar. Langsung saja, teman-teman. Teori belajar yang pertama adalah konstruktivisme. Seperti pada kata konstruktivisme atau konstruktivistik di sini diharapkan teori belajar ini diharapkan siswa bisa membangun pengetahuan mereka sendiri. Artinya siswa diharapkan lebih aktif berpikir. Dalam teori belajar ini, konstruktivisme ini, penggunaan sosial media merupakan ciri-ciri dari teori belajar konstruktivisme. Kenapa? Melalui sosial media, siswa bisa lebih bebas mencari kebutuhan belajar mereka. Kemudian di teori belajar ini biasanya terdapat kata kunci dalam soal, contohnya seperti trial error, kemudian mengumpulkan data atau hipotesis, kemudian lagi biasanya membuat diagram dan sebagainya. Biasanya bisa kita temukan dalam soal. Di situ merupakan letak kata kunci dari teori belajar konstruktivisme ini. Begitu teman-teman. Oh ya, satu lagi biasanya ada kata mencoba-coba ya teman-teman. Teori belajar selanjutnya adalah teori belajar behaviorisme atau behavioristik. Nah, teori belajar ini masih bersifat konvensional ya teman-teman. Artinya teori belajar ini masih merupakan pembelajaran yang kuno, di mana guru masih sering melakukan ceramah dan tanya jawab. Jadi di sini gurunya lebih aktif daripada siswa. Nah, dalam teori pembelajaran ini yang menjadi ciri khusus yang biasanya muncul adalah stimulus respon, dengan adanya stimulus dan respon. Kemudian ada juga yang namanya penguatan positif negatif atau reinforcement positif negatif, dan penggunaan PowerPoint dan multimedia dalam teori belajar behaviorisme ini. Penggunaan PowerPoint dan multimedia ini tujuannya adalah dengan melalui PowerPoint dan multimedia ini diharapkan bisa menstimulus atau merangsang respon dari siswa. Nah, dalam pembelajaran behaviorisme ini, hasil yang diharapkan adalah perubahan perilaku dari siswa. Serta yang terakhir adalah dalam teori belajar behaviorisme ini lebih mementingkan hasil daripada proses belajarnya. Selanjutnya, teori belajar yang ketiga adalah kognitivisme atau kognitivistik. Nah, berbeda dengan teori belajar behaviorisme, teori kognitivisme ini lebih mementingkan proses daripada hasil. Nah, teori kognitif itu berhubungan dengan pengetahuan ya teman-teman. Nah, di sini pada teori belajar ini lebih melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Artinya pengetahuan baru itu terkait dengan pengetahuan lama yang sudah ada dalam struktur kognitif siswa. Selanjutnya, teori belajar yang keempat adalah humanisme atau humanistik. Kata kunci dari teori belajar ini adalah memanusiakan manusia. Jadi biasanya dalam
teori belajar ini guru lebih memberikan kesadaran dari makna kehidupan. Di sini kemudian ciri yang kedua adalah memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelaku, bukan dari sudut pandang pengamat. Kemudian terdapat kata experiential learning, biasanya dalam soal disebutkan, kemudian seperti yang saya katakan tadi adalah memanusiakan manusia, berhubungan dengan human ya teman-teman. Kemudian ada juga yang ciri selanjutnya adalah aktualisasi diri dan realisasi diri, jadi berhubungan dengan kepribadian diri sendiri dan hubungannya dengan antar sama manusia, begitu teman-teman. Selanjutnya, teori belajar yang kelima adalah sibernetik. Di sini teori belajar di sini ciri khususnya adalah ini lebih pada teori belajar yang menggunakan pembelajaran daring atau online. Jadi yang berhubungan dengan daring, dengan pembelajaran online dan berhubungan dengan kemajuan teknologi informasi, itu hubungannya dengan teori belajar sibernetik. Semoga bisa difahami ya teman-teman. Baik, untuk lebih memudahkan teman-teman dalam membedakan di mana letak kata kunci selanjutnya yang hubungannya dengan penerapan teknologi informasi dari masing-masing teori belajar, maka di sini saya sudah siapkan tabel atau kolom supaya teman-teman lebih mudah untuk menghafalnya. Yang pertama adalah teori belajar sibernetik. Teori belajar ini hubungannya dengan interaksi jarak jauh ya teman-teman. Jadi teori belajar di mana dalam pembelajaran ini berhubungan dengan pembelajaran daring, pembelajaran online dan sebagainya. Dan teori belajar ini dalam hubungannya dengan penerapan informasi teknologi menggunakan atau memanfaatkan Skype, Kuiper, video call, dan kemudian bisa juga melalui WhatsApp teman-teman. Jadi tujuannya adalah lebih memudahkan interaksi jarak jauh sehingga bisa melakukan pengolahan informasi dalam belajar. Kemudian teori belajar selanjutnya adalah behavioristik. Hubungannya dengan teknologi informasi. Dalam teori belajar ini menggunakan PowerPoint dan multimedia sebagai medianya. Melalui PowerPoint dan multimedia bertujuan supaya pembelajaran bisa menarik atau memberikan stimulus belajar pada siswa, sehingga belajar yang diharapkan adanya perubahan perilaku bisa tercapai, begitu teman-teman. Kemudian pada teori belajar yang selanjutnya adalah teori belajar konstruktivisme. Pemanfaatan web learning, social media learning, dan Google Share di sini gunanya supaya siswa lebih mudah menentukan kebutuhan belajar mereka dengan teknologi informasi seperti web learning, social media learning, dan Google Share. Di sini diharapkan siswa bisa mencari-cari sendiri, men-searching sendiri, dan mudah berinteraksi dengan teman yang lain. Dan sehingga diharapkan bisa membangun kebutuhan belajar siswa sendiri. Begitu teman-teman. Semoga bisa dipahami ya teman-teman. Baik, supaya teman-teman lebih paham apa yang telah kita pelajari kali ini, di sini saya juga sudah menyediakan beberapa pertanyaan supaya teman-teman bisa latihan ya. Yang pertama, sebuah teori belajar secara fisiologis tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman merupakan teori belajar. Menurut teman-teman, kata kunci dari soal ini itu apa teman-teman? Ya, perubahan tingkah laku. Seperti pada kolom yang telah saya sampaikan sebelumnya, perubahan tingkah laku itu erat kaitannya dengan teori belajar behaviorisme. Selanjutnya soal kedua adalah sebuah teori belajar secara fisiologis tentang perspektif bahwa para peserta didik memproses informasi dan pelajaran melalui upaya mengorganisir, menyimpan, kemudian menemukan hubungan antara pengetahuan baru dengan pengetahuan yang lain merupakan teori belajar. Silakan dijawab teman-teman. Nah, kata kunci dari soal ini adalah pengetahuan yang baru dengan pengetahuan yang telah ada. Kira-kira jawaban mana yang sesuai, teman-teman?
Pengetahuan yang baru dengan pengetahuan yang telah ada ini merupakan ciri khusus dari teori belajar kognitivisme. Jadi jawabannya adalah B. Soal selanjutnya. Di dalam proses pembelajaran, para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan atau hipotesis, mencoba-coba atau trial error, mencari dan menemukan keteraturan pola, menggeneralisasi atau menyusun rumus beserta bentuk umum, membuktikan benar atau tidaknya dugaan itu. Hal ini merupakan penerapan teori belajar. Nah, teman-teman nggak perlu membaca secara keseluruhan. Jadi di situ sudah terdapat kata mencoba-coba, trial error, kemudian hipotesis. Pasti jawabannya adalah konstruktivisme. Soal selanjutnya. Pendapat yang menyatakan bahwa pengetahuan atau pengalaman yang baru dapat terkait dengan pengetahuan lama yang sudah ada di dalam struktur kognitif seseorang adalah teori belajar. Ini sudah bisa ditebak teman-teman ya. Di sini terdapat dua kata kunci. Yang pertama adalah pengetahuan atau pengalaman yang baru dapat terkait dengan pengetahuan lama. Ini merupakan kata kunci yang pertama. Kemudian kata kunci yang kedua adalah struktur kognitif. Jadi jawaban yang tepat adalah kognitivisme. Soal selanjutnya. Teori belajar yang mendudukan siswa sebagai individu yang pasif, respon atau perilaku tertentu dengan menggunakan metode pelatihan atau pembiasaan semata. Munculnya perilaku yang akan semakin kuat bila diberikan penguatan dan akan menghilang bila dikenai hukuman. Merupakan pengertian dari teori belajar. Nah, ini berhubungan dengan reinforcement positif dan negatif. Jadi seperti yang tadi kita pelajari bersama, yang ada hubungannya dengan penguatan positif negatif itu erat kaitannya dengan teori belajar behaviorisme. Kita ke soal berikutnya teman-teman. Menurut teori ini dalam belajar diperlukan inisiatif dan keterlibatan penuh dari peserta didik sendiri. Maka peserta didik akan mengalami belajar experiential atau experiential learning. Teori belajar yang dimaksud adalah tidak perlu membaca teman-teman. Di sini sudah ada kata experiential learning. Jadi jawaban yang tepat adalah humanisme. Mudah kan teman-teman? Soal selanjutnya. Ketika siswa diberi tugas oleh guru, ketika tugasnya ditambahkan, maka ia akan semakin giat belajar. Merupakan contoh dari pelaksanaan teori. Nah, di sini artinya adalah reinforcement ya, teman-teman. Ketika tugasnya ditambahkan, dia semakin semangat, semakin giat belajar. Jadi, di sini adalah reinforcement positif atau penguatan positif. Nah, yang berkaitan dengan penguatan positif negatif adalah teori belajar behaviorisme. Jadi jelas jawabannya adalah behaviorisme. Soal selanjutnya, siswa belum dapat berhitung perkalian walaupun ia sudah berusaha giat dan gurunya sudah mengajarkan dengan tekun. Namun jika anak tersebut belum dapat mempraktekkan perhitungan perkalian, maka ia belum dianggap belajar. Hal tersebut merupakan contoh dari belajar menurut pandangan. Jadi begini teman-teman, di sini ketika siswa walaupun dia sudah giat, kemudian gurunya juga sudah mengajarkan dengan tekun, namun jika dia belum dapat mempraktekkan perhitungan perkalian dengan benar, dia belum bisa dianggap belajar. Jadi di sini artinya hasil lebih penting daripada proses. Nah, pembelajaran seperti itu yang mementingkan hasil daripada proses adalah pembelajaran behaviorisme. Jadi jawabannya B. Soal selanjutnya. Pada zaman modern ini, aplikasi teori ini berkembang pada pembelajaran dengan PowerPoint dan multimedia. Teori belajar yang dimaksud adalah, ingat teman-teman, di sini PowerPoint dan multimedia. PowerPoint dan multimedia merupakan ciri dari pembelajaran apa teman-teman? Ya, jawaban yang tepat adalah behaviorisme. Jadi jawabannya adalah B. Soal selanjutnya. Pada masa kini, siswa dituntut untuk dapat belajar setiap saat dan bisa terjadi dimanapun. Hal ini terjadi karena kemajuan teknologi yang memungkinkan belajar jarak jauh dalam jaringan atau online. Pernyataan di atas sejalan dengan teori belajar apa teman-teman?
Ya, pembelajaran jarak jauh dan hubungannya dengan daring atau online itu hubungannya dengan penerapan teknologi informasi dalam teori belajar sibernetik. Ya, demikian teman-teman. Terima kasih. Semoga teman-teman yang akan melaksanakan ujian diberikan kelancaran dan kemudahan, dan semoga video ini bisa membantu teman-teman. Apabila teman-teman suka, silahkan like, komen, dan subscribe channel ini ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.